Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel, masih bareng gua Ridwan. Nah, di sini gua mau nunjukin ada yang lagi bertelur dan lagi nyarang setelah kemarin panen. Tapi gua agak lupa sih tanggal panennya gua, karena ya emang gua orangnya lupaan ya, jadi harus ngeliat buku. Kita pakai perkiraan aja ya. Nah, ini si John yang udah subscribe atau nontonin channel gue dari awal atau dari lama pasti udah tau lah ini. Ini indukan pertama gua, ini indukan salah satu indukan yang paling gua suka karena dia tuh produksinya super lancar pokoknya. Hampir nggak ada kendala kalau nggak ada gangguan. Kemarin kendala itu ada di karena kandangnya geter yang disebabkan oleh rumah sebelah ini. Jadi ini kan rumah gue retro L ya. Nah ini tuh L-nya, ini L-nya, terus modelnya begitu. Nah yang sebelah rumah gue ini atau belakang kandang ini itu lagi dibongkar atau lagi dibangun. Jadi kemarin sempat geter sampai kandang, bahkan ke kamar gue pun berasa geternya. Jadi mungkin mereka juga pada stres ya. Jadi kurang lebih 3 bulanan gua pindah ke sini kandang baru dengan posisi kandang geter. Si Joni ini dan betinanya dia tetap bertelur. Gokilnya sih dia tetap bertelur, cuman ya mungkin karena gangguan jadi setelah bertelur terus ngerem, terus selang beberapa hari telurnya dibuangin sama dia sampai 3 periode atau 3 bulan. Ya begitu terus hampir 3 atau 4 kalian deh kayaknya, 3 sampai 4 kali periode dia selalu begitu. Jadi bertelur, ngerem sebentar, geter, dibuang, bertelur, ngerem sebentar, geter, dibuang. Nah sekarang alhamdulillahnya mereka udah menyesuaikan dengan getaran-getaran itu, dan getarannya pun sekarang udah enggak terlalu kenceng ya karena sekarang udah dibangun. Nah 3 bulan belakangan kemarin itu lagi dibongkar, makanya getarnya bisa dibilang cukup besar lah, cukup apa ya, cukup kenceng. Nah ini kemarin baru gue panen sekitar, sekarang anaknya udah 15 harian, berarti sekitar 5 sampai 7 harian, mungkin sekitar 7 sampai 9 harian gua panen. Dan sekarang udah kelihatan si Joni udah ngembung begitu tuh. Nah tuh dia udah ngegembung begitu. Nah ini sebenarnya salah satu tanda yang baik, salah satu yang ditunggu-tunggu sama para peternak murai atau breeder murai. Biasanya ketika si pejantan gembung begini dan posisi betina udah ngangkut sarang, biasanya dia tuh udah melakukan perkawinan. Makanya mungkin badannya kurang enak ya, habis kawin capek dia, jadi badannya bulunya agak gembung, agak dinaikin kayak burung sakit atau kayak burung tidur ya. Tapi overall aman sih. Nanti biasanya di siang hari begitu matahari masuk ke kandang atau mungkin sore, dia badannya slim lagi, rapih lagi. Ini biasanya terjadi ketika dia habis kawin. Habis kawin selang beberapa jam nanti badannya normal lagi. Nah, tadi juga sempet gue denger dia kawin ya. Sebenarnya burung itu ketika kawin dan ngerayu beda banget suaranya. Jadi kalau ngerayu itu dia benar-benar ngeluarin isian atau sampai sujud-sujud gitu. Nah kalau dia kawin dia biasanya suaranya cuman kayak kuntilanak aja, cekikikan, nah gitu. Tapi ngayun, nggak ada penekanan. Beda sama dia ketika ngerayu atau emosi. Nah mudah-mudahan sih. Nah si John ini hebatnya dia ketika kawin uh, kelihatan banget. Jadi gue buat mantaunya tuh gampang. Nah, indukan-indukan gue yang lain memang kelihatan juga tapi nggak segembung si John ini. Nah, kalau si John ini kayaknya emang
Kalau pas kawin totalitas dia kawinnya benar-benar sampai ngeloknya rapet bener-bener dah. Jadi dia sampai mungkin kecapean ya. Nah ini kita lihat, biasanya dia kalau udah gembung gini udah bertelur, tapi kita lihat dulu. Nah bener, tapi nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Itu telurnya, nah itu dia. Itu telurnya ada 2 ya. Nah itu si Johnnya, dia masih protektif banget menjaga si sarangnya atau si gelodoknya. Nah jadi di sini si John ini benar-benar rutin, benar-benar produktif banget. Ketika gua panen anaknya sekitar 7-10 hari dia udah mau bertelur lagi. Nah ini sering jadi pertanyaan sebenarnya, Bang gimana sih caranya itu bisa produktif, itu bisa secepat itu? Nah gue sering tekankan di sini gue nggak pernah pakai obat-obatan, nggak pernah macem-macem kayak mungkin pakai keroto atau dikasih suplemen khusus, gue nggak pernah. Di sini semua burung gue biasain, nggak ada yang pakai suplemen, nggak ada yang pakai obat-obatan, gue alami full. Bahkan keroto pun jarang banget gue kasih, mungkin bisa sebulan sekali ataupun bisa per 2 bulan atau 3 bulan sekali. Semau gue sih ngasihnya. Kalau gue ngeliat burung ini kurang fit, gue kasih di keroto atau gue kasih di ulet Hongkong, karena ulet Hongkong itu bisa menghangatkan badan kalau porsinya pas. Tapi kalau porsinya berlebihan, bukan hanya menghangatkan badan, tapi dia juga bisa menaikkan emosi dan birahi. Jadi sangat beresiko ya, kalau menurut gue sangat beresiko ketika kalian gak tahu porsinya dari masing-masing murai kalian ini atau dari masing-masing burung kalian ini, main kasih aja kebanyakan gitu. Tapi biasanya kalau udah terbiasa burung aman, nggak akan ngebatai, nggak bakal tiba-tiba naik emosi atau birahinya, tapi nanti mungkin bakal berlemak. Itu pun kalau kandangnya kecil. Tapi kalau kandangnya gede, ini kan kandangnya segini, menurut gue sih udah cukup besar ya, udah cukup gede. Dan tangkringannya pun gue sengaja gue setting cuman di bawah, tengah, dan di atas. Jadi itu di bawah ada 1, karena biasanya murai ini kawin selalu di bawah, nggak mungkin di atas. Dia jarang kawin di atas. Jadi dia biasanya kawin di bawah terus langsung mandi ketika habis kawin, atau sebaliknya dia mandi dulu baru kawin. Tapi jarang sih, biasanya dia kawin dulu baru mandi. Sama lah kayak kalian mungkin. Jadi kalian kawin dulu terus baru mandi, sama juga kayak burung. Nah jadi kenapa gue kasih tangkringannya agak renggang, karena itu gue sengaja bikin biar si burung itu olahraga terus, jadi dia nggak gampang berlemak. Jadi dia untuk naik dari bawah ke atas itu atau dari bawah ke tengah, dia harus benar-benar terbang, bukan loncat. Jadi dia olahraga terus. Nah kayak gini, ini kan jaraknya, itu kan si John tuh ya. Itu biasanya dia mau mandi tuh dekat-dekat kolam gitu. Nah ini jarak dari tangkringan 1 atau dari tangkringan bawah ke tangkringan 2 atau ke tengah, itu sekitar 1,5 meter. Dan dari tengah ke atas 1,5 meter juga mungkin lebih dikit ya, karena ini kandang gua tuh 3 meteran. Kalau nggak salah gua mau bertakhir 3 meteran pas mau bikin ini. Nah jadi balik lagi ke apa sih caranya atau apa sih kuncinya? Kuncinya kebiasaan burung itu sendiri sebenarnya. Jadi tergantung kalian juga sih membiasakan burung ini dirawatnya kayak apa. Nah kalau di gua ini biasa dari awal gua beli, gua nggak pernah pakai keroto ataupun nggak pernah pakai ulet Hongkong. Mungkin pernah ya, cuman jarang banget, karena ya emang nggak mau gua biasain, karena di tempat gua ini agak susah nyari keroto. Sebenarnya gampang nyari keroto, cuman yang susah itu keroto yang bagus. Biasanya kebanyakan tukang pancing di sini. Jadi kerotonya keroto ya buat mancing lah, yang apa sih, berair terus berbau. Itu gua nggak mau ngambil resiko, karena nanti bisa
mempengaruhi, menyebabkan si burung ini serak atau mungkin suaranya kurang bagus ya kalau pakai keroto yang becek begitu. Nah terus juga kenapa gua nggak pakai ulet Hongkong? Sebenarnya gua pakai ulet Hongkong ketika mungkin cuacanya agak dingin atau lagi hujan terus, buat menghangatkan aja, cukup 2-3, nggak usah banyak-banyak kalau di sini. Dan makanan full untuk di kandang ternak itu gua pakai cuma jangkrik aja. Jangkrik dari baskom gini nih. Nah, taruh baskom begitu ya, jangkriknya. Taruh baskom, terus di ujung sana ada kolam, atau kalau kalian mau pakai cepuk gede juga nggak apa-apa kayak nampan gitu. Tapi di sini gue lebih ke kolam sih, jadi nanti 3 hari sekali atau 2 hari sekali gue kuras, gue ganti yang baru airnya. Terus banyak yang nanya juga, bang itu full pakai jangkrik terus masa nggak ada tambahannya atau nggak ada buat ngedongkrak birahinya? Ada, jelas ada. Karena kalau nggak ada buat dongkrak birahinya agak susah juga buat ngontrol birahi dia, buat naikin cepetnya. Karena kan biasanya gue ini naikin birahinya pas ketika si indukannya lagi ngangkut sarang. Jadi mulai jantannya gue naikin birahinya supaya mau kawin. Pakai apa? Gua selalu menekankan di sini ya, gua nggak berpatokan sama yang lain, karena beda peternak, beda penanganan juga. Karena di sini gue biasain dari awal gue pelihara itu selalu pakai cacing. Nah gue ngasih cacingnya tuh rutin seminggu 2-3 kali ketika belum ngangkut sarang. Tapi ketika sudah ngangkut sarang dan ketika sudah mau bertelur atau sudah bertelur, itu gue cabut cacingnya. Jadi kita di penjodohan itu kasih cacing seminggu sekali lah, 3 ekor seminggu sekali sampai dia nyarang, baru kita ngasihnya rutin sampai ketika kita masa penjodohan. Dan sebelum menyarang kita kan seminggu sekali 3 ekor. Jadi kalau sepasang itu bisa 5-6 ekor cacing. Nah ketika dia sudah memasuki bersarang atau angkut sarang, itu bisa kita kasih 2-3 kali seminggu dengan takaran yang sama, 5-6 ekor untuk satu pasang. Nah berhentinya tuh ketika dia paling aman, berarti ketika dia sebelum bertelur atau pas bertelur sekali. Karena untuk mendongkrak birahi lagi, takutnya kalau kita kasih terus menerus si jantannya malah minta kawin terus dan nanti malah mengganggu si betina yang lagi ngerem. Jadi alangkah baiknya ketika mau bertelur, atau sebenarnya sih gampang ngelihat burung mau bertelur atau enggak, nanti gue jelasin di video berikutnya pemberhentiannya kapan. Jadi di sini gue cuman bahas apa aja yang gue pakai pakannya biar bisa produktif. Pakan itu aja ya, jadi pokoknya gue pakai jangkrik dan pakai cacing untuk mendongkrak birahinya. Kalau kalian punya keroto bagus ya nggak apa-apa dipakai, tapi seling-seling aja, jarang aja kalau mau ngikutin cara gue. Tapi kalau ngikutin cara yang lain ya monggo, karena beda peternak, beda penanganan. Itu gue tekankan lagi, beda peternak, beda penanganan, nggak bisa disamain. Tapi yang jelas di sini gue udah nyobain pakai cara gue ini aman. Jadi nanti kita bahas di video berikutnya kapan aja detailnya ya, kapan aja kita ngasih jangkrik yang bagus, besarnya seberapa, ukurannya seberapa, terus ngasih tambahannya atau ngasih pendongkrak birahinya kapan, nanti gue jelasin di video berikutnya. Jadi sekarang kita skip dulu sampai di sini. Ikutin terus channel gue, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Share kalau menurut kalian video ini berguna ya, biar yang lain juga bisa nonton atau bisa pahami lagi cara-cara yang ya buat gue sih cukup simpel cara gue ya. Oke, kita skip dulu sampai sini. Makasih udah dengerin curhatan gue.